Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farhana Putri Dewi dengan nomor induk mahasiswa 20420041 dan saya Tintin Mulyani dengan nomor induk mahasiswa 2042000048. Pada pertemuan mata kuliah Educational Psychology hari ini bermaksud untuk mempresentasikan materi terkait konsep diri dengan sajian materi sebagai berikut. Baik, pada bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan terkait hakikat konsep diri. Diri digambarkan sebagai jumlah keseluruhan dari segala yang ada pada diri seseorang, mulai dari tubuh, perilaku, pikiran, dan perasaan. Menurut Sabur, konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Menurut Rogers dalam Sabur, konsep diri adalah bagian dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, yaitu aku merupakan pusat referensi setiap pengalaman. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, self-appraisal or viewing self as an object. Yang kedua, reaction and response of other. Yang ketiga, roles you play or role-taking. Yang keempat, reference groups. Bagian yang selanjutnya yaitu hakikat kepribadian. Dalam psikologi umum, kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya secara unik. Keunikan yang dimaksud adalah sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yang meliputi karakter, temperamen sikap, stabilitas emosional, responsibilitas, dan sosialibilitas. Berikutnya yaitu struktur kepribadian. Terdapat 3 struktur kepribadian, yaitu yang pertama id. Sebagai sebuah sistem, id mempunyai fungsi menunaikan prinsip kehidupan asli manusia berupa penyaluran dorongan naluriah. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan sistem yang menyalurkan dorongan id ke keadaan yang nyata. Yang ketiga yaitu superego. Superego merupakan kode modal seseorang dan berfungsi pula sebagai pengawas tindakan yang dilakukan ego. Dengan kata lain, struktur kepribadian terdiri dari kalbu, akal, dan nafsu. Apabila yang mendominasi adalah akalnya, maka akan terbentuk kepribadian yang labil. Apabila yang menguasai adalah nafsunya, maka akan terbentuk sebuah kepribadian yang buruk, lebih buruk dari iblis dan binatang. Apabila yang mendominasi dalam diri manusia adalah fungsi kalbunya, maka dalam diri manusia itu akan terbentuk kepribadian yang tenang. Hakikat harga diri. Harga diri, self-esteem, merupakan suatu evaluasi positif ataupun negatif terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, harga diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Harga diri juga dapat berhubungan dengan dimensi spesifik, seperti kemampuan akademik, kecakapan sosial, penampilan fisik, atau harga diri kolektif, yaitu evaluasi akan kebernilan suatu kelompok di mana seseorang menjadi anggotanya. Harga diri dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya, hakikat harga diri. Menurut pandangan Rosberg 1965, dua hal yang berperan dalam pembentukan harga diri adalah reflected, appreciation, dan komparasi sosial.
Mereka yang memiliki harga diri rendah diduga memiliki kecenderungan menjadi rentan terhadap depresi, penggunaan narkoba, dan kekerasan. Harga diri yang tinggi membantu meningkatkan inisiatif, resiliensi, dan perasaan puas pada diri seseorang. Adapun komponen harga diri, menurut Falker, terdapat 3 komponen harga diri pada individu, yaitu yang pertama perasaan diterima atau feeling of belonging, yang kedua perasaan mampu atau feeling of competence, yang ketiga ada perasaan berharga yaitu feeling of worth. Pengaruh harga diri menurut Byrne 1993 terdapat 4 faktor yang mempengaruhi harga diri seseorang, yaitu pertama pengalaman, pola asuh, lingkungan, dan sosial ekonomi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.